Ya bersuara. Nah. Oh, gitu. Di unmute dulu Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada yang terhormat Ketua Komite Sekolah Bapak Dr. Andes Warno MPD, Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Guru SLB Negeri Surakarta, serta Bapak Ibu Wali Murid SDLB yang kami hormati pula. Selamat bergabung secara virtual dalam acara Rapat Komite Sekolah tahun 2021-2022. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillah. Selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon menyanyi bersama. Besok kalau kalian keluar lagi bisa diklik lagi ya linknya ya. Bisa. Tanah air, marilah kita Indonesia Indonesia Raya merdeka, merdeka. Indonesia Raya, Raya merdeka, merdeka. Raya merdeka, merdeka. Sambutan Kepala SLB Negeri Surakarta kepada Bapak Sukamto SE MPD kami persilakan. Terima kasih Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Suwarno selaku Komite SLB Negeri Surakarta dan Bapak Ibu Wali Murid yang saya banggakan yang hari ini berkenan bisa bertemu secara virtual dengan kita. Khususnya untuk sesi pertama ini Wali Murid TKLB dan SDLB. Teman-teman guru dan tenaga administrasi yang tergabung di sesi pagi ya, karena sesi akan kita bagi dua, pagi dan siang karena keterbatasan Zoom kita, karena kita hanya terbatas untuk 100 peserta sehingga harus kita bagi dua sesi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan limpahan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa bertemu walaupun secara virtual. Terutama kepada Bapak Ibu Wali Murid yang saya banggakan, mohon maaf sekali. Mungkin kita selama 2 tahun ajaran ini kita belum ketemu ya. Walaupun mungkin ketemu hanya selintas, tidak ketemu dalam secara resmi dalam rapat tatap muka. Tapi untuk tidak mengurangi rasa hormat kami, pada pagi hari ini kita menggelar ajang rapat komite walaupun secara virtual. Karena terus terang banyak sekali informasi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Wali Murid
yang dengan keterbatasan daya upaya kami yang berada di sekolahan, sehingga gimana kami bisa menyampaikan melayanan amanah daripada Bapak Ibu wali murid yang telah diserahkan kepada Sekolah SLB Negeri Surakarta selama ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pagi hari ini memang sengaja kami gelar rapat komite walaupun secara virtual. Pertama kami ucapkan selamat datang dan kami ucapkan selamat bergabung bagi siswa baru yang kemarin telah melalui masa perkenalan sekolah, ya, pengenalan lingkungan sekolah dengan berbagai cara dan inovasi yang kami lakukan, sehingga Bapak Ibu secara virtual melalui kegiatan di rumah bisa mengetahui seperti apa sih kondisi Sekolah SLB Negeri Surakarta dan program-programnya. Kemudian yang kedua juga kami sampaikan berita duka Bapak Ibu wali murid bahwasanya salah satu guru di SLB Negeri Surakarta, yaitu Ibu almarhumah Ibu Siwi Handayani, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena juga terpapar COVID-19. Tapi alhamdulillah keluarga hari ini sudah berkumpul kembali di rumah karena sudah sembuh, sudah melalui masa karantina. Untuk itu kita turut berbelasungkawa kepada salah satu guru kita yang telah meninggal dunia. Juga kami mendapat beberapa kabar juga beberapa wali murid yang sempat terpapar COVID-19 juga, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Untuk itu kami atas nama pribadi dan lembaga dari sekolah juga turut berbelasungkawa atas musibah ini. Mudah-mudahan amal baiknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan, walaupun kita sampai saat ini oleh pemerintah belum diizinkan secara resmi bertatap muka, tetapi kami selalu berusaha bagaimana menyampaikan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kita yang berada di rumah. Terus terang kami sangat mengandalkan kepada Bapak Ibu, orang tua, wali murid yang berada di rumah untuk selalu mendampingi anak-anak kita dalam rangka proses belajar mengajar. Kami dari sekolah akan selalu berusaha, berupaya mencarikan jalan yang terbaik supaya anak-anak di rumah tetap sehat dan Bapak Ibu wali murid di rumah juga tetap sehat. Ya, jadi kunci dari pemerintah sekarang adalah bagaimana kita menjaga kesehatan itu, sehingga kami dari sekolah tetap berpesan bagaimana kita selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati dan saya banggakan, di tahun ajaran 2021-2022 ada beberapa pergeseran dan inovasi yang kami ciptakan, terutama dalam rangka untuk pelayanan pembelajaran, ya. Karena kita memang dilarang betul, apalagi mulai tanggal berapa ya, Juli kemarin ya, 3 Juli kalau nggak salah, kita adalah PPKM darurat sampai sekarang pun masih diperpanjang. Sehingga saat ini teman-teman Bapak Ibu guru pun tetap bekerja dari rumah 100%. Walaupun ada 1-2 guru yang piket, itu dalam arti untuk mengamankan dan menjaga stabilitas di sekolahan. Tetapi pada prinsipnya kami semua belajar dari rumah. Itu adalah instruksi daripada Presiden, instruksi daripada Gubernur, kemudian juga instruksi khususnya untuk wilayah Surakarta adalah level 4, sehingga kita harus WFH 100%. Sehingga terus terang kami juga di sekolah mengalami berbagai kendala bagaimana supaya materi pembelajaran itu tetap bisa dilakukan dan tetap bisa diberikan kepada anak-anak kita yang berada di rumah, juga tidak mempersulit Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid yang mendampingi di rumah. Itu prinsipnya, sehingga Bapak Ibu wali murid yang berada di rumah dalam rangka mendampingi anak-anaknya tidak usah uring-uringan, santai saja, ya. Kami tidak memberikan paksaan yang harus target sekian-sekian, tapi proses kemudian kesehatan itu adalah yang pertama. Kalau materi nanti tidak kita target, tidak kita seperti apa, sampai tercapaiannya seperti apa, yang penting anak-anak bisa mengikuti secara bergembira, itu prinsipnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, khususnya ini untuk anak-anak yang di SDLB, SMALB, dan
SMP LB. Kemarin dari sekolahan menciptakan program yang untuk anak-anak kita yang secara akademis memang sedikit mengalami kendala. Dari hasil asesmen kita ada beberapa anak kita yang memang masih perlu pendampingan terapi, sehingga kita program plus. Jadi anak-anak secara akademisi masuk di pembelajaran di kelas, tapi anak-anak mendapatkan pelajaran tambahan secara terapi. Dan ini akan kita mulai di tahun ajaran 2021-2022. Jadi ada program 2 hari atau 3 hari anak-anak belajar secara akademisi, dan ada 2 hari program secara terapi. Ini program plus yang kami luncurkan di tahun 2021-2022 ini untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada anak-anak khususnya yang masih memerlukan pelayanan terapi. Sehingga pelayanan ini pun kami berikan secara gratis kepada anak. Jadi semuanya baik yang pembelajaran akademisi maupun pelajaran terapi itu tidak kita pungut biaya. Karena memang kita tekankan untuk anak-anak kita yang kita asesmen memang masih memerlukan pendampingan terapi, sehingga secara akademis anak-anak mendapatkan pelajaran di kelasnya masing-masing, baik di TK, SD, SMP, dan SMA. Tapi ada program khusus yang kami berikan layanan terapi untuk mendukung dan mendampingi daripada program khusus daripada pelayanan terapi. Sehingga insya Allah dengan program baru ini anak-anak yang memang dalam kondisi memerlukan pelayanan terapi tidak terkendala. Kemudian yang kedua, kita juga menggagas kaitannya dengan karena kita tidak diperkenankan ketemu dengan wali murid dan dengan siswa juga, sehingga kemarin untuk pembagian modul yang secara daring wali murid tidak bisa kita lakukan, kita siapkan media di tempat parkir ya. Di tempat parkir itu sudah kita siapkan media untuk dicentelkan materi-materi dari Bapak Ibu guru di situ, sehingga Bapak Ibu wali murid tinggal mengambilnya. Kemudian nanti komunikasi tetap kita melalui daring. Nah, inovasi-inovasi yang kita ciptakan dan kita lakukan di sekolah ini memang selalu kita munculkan, selalu kita kreasi bagaimana ya supaya Bapak Ibu wali murid di rumah itu juga bisa nyaman belajarnya dengan anak-anak. Insya Allah untuk bantuan pulsa sampai saat ini masih kita berikan dukungan dana untuk bantuan pulsa. Ya, jadi Bapak Ibu wali murid segera saja yang belum kirim nomor, segera untuk mengirim nomor HP yang bisa diisi paket datanya ke wali kelas masing-masing. Nanti akan kita isi dari sekolah untuk paket datanya. Insya Allah untuk 3 bulan ini anggaran masih kita siapkan. Sehingga untuk mendukung proses KBM jarak jauh, insya Allah masih tetap aman. Tetapi walaupun kami berupaya dengan berbagai cara, tetapi tetap saja kendala itu ada. Saya yakin kendala itu ada. Sehingga hari ini mungkin nanti ada beberapa wali murid yang ingin menyampaikan apa sih kendalanya di dalam pembelajaran di rumah. Sulit memang sulit ya. Sulit memang sulit, ini kita akui juga. Ini semua guru pun juga mengalami kesulitan. Bagaimana untuk menyampaikan materi-materi kepada anak-anak ini secara kreativitasnya sudah kita kuras habis-habisan. Tiap hari kita ciptakan model-model baru supaya anak-anak tidak bosan. Nah, tetapi juga saya perlu dukungan daripada Bapak Ibu wali murid yang berada di rumah dalam rangka mendampingi anak-anaknya. Jangan bosan-bosan karena memang situasi negara kita masih seperti ini. Untuk itu mohon sekali lagi dampingannya. Saya acungi jempol kepada Bapak Ibu wali murid yang sampai saat ini masih eksis ya untuk mendampingi, walaupun di rumah harus bekerja, di rumah harus ngurus rumah tangga, tetapi tetap eksis dalam rangka melayani anak-anak kita. Mungkin itu arahan dari saya. Sekali lagi, kami dari sekolah selalu siap untuk mendampingi anak-anak. Terus terang kami dalam sekarang pun home visit juga masih dilarang Bapak Ibu. Kalau yang tahun kemarin kita home visit masih bisa lakukan, tapi untuk sampai saat ini kita juga belum diperbolehkan. Itu memang monggo nanti barangkali melalui pertemuan ini bisa kita temukan hal-hal yang baru dalam rangka untuk kreativitas model-model pembelajaran, kita siap untuk akomodir. Saya kira itu nanti kami mohon arahan dari Bapak Ketua Komite bagaimana supaya proses KBM kita ini bisa berjalan dengan baik, sehingga nanti bisa melancar kaitannya dengan PJJ yang sekarang masih berlanjut.
Itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Jika dari Bapak Ibu ada tanggapan atau yang ingin ditanyakan, bisa dengan chat di grup atau dengan mengangkat tangannya. Nanti operator akan membuka untuk unmute Bapak Ibu. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin sambutan Pak Komite dulu ya Bu ya. Nanti sesi tanya jawab dibuka belakangan. Oke, siap. Untuk acara selanjutnya, sambutan Ketua Komite Sekolah kepada Bapak Dr. Andes Suwarno MPD, kami persilahkan. Matur nuwun. Bisa didengar Pak Nggih? Bisa Pak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama bersyukur kita menjadikan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, hinayah, dan kesehatan, serta kita masih diberi kesempatan yaitu untuk bergabung dalam rapat komite ini, dan mudah-mudahan Bapak sekalian nanti dalam rapat ini Bapak Ibu bisa menyampaikan beberapa hal cepat sampaikan ke sekolah, kemudian kesulitan apa yang disampaikan orang tua pada sekolah, sehingga nanti ada komunikasi antara sekolah dan orang tua, sehingga pembelajaran walaupun jarak jauh bisa berjalan lancar. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sukamto, Bapak Ibu Guru, SLB, dan karyawan, serta Bapak Ibu orang tua wali siswa yang tergabung dalam Zoom Meet ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih, yaitu pertama kami ucapkan pada sekolah yang telah memfasilitasi untuk kita bertemu lewat Zoom ini. Betul sudah 1 tahun lebih bahwa pandemi COVID, yaitu pada saat ini situasinya masih belum memungkinkan untuk kita bertemu, maka kita bisa lewat Zoom walaupun tidak bertemu, namun nanti intinya adalah sama dengan kita dalam pertemuan. Bapak Ibu sekalian, pertama ucapan terima kasih juga kepada Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah SLB yang telah yaitu program-program dari sekolahan sampai kepada Bapak Ibu orang tua, dan telah melaksanakan pelayanan pembelajaran ini dalam jarak jauh. Memang banyak sekali kesulitan-kesulitan atau banyak sekali kendala-kendala. Namun sekolah tidak berhenti bagaimana bisa melayani siswa-siswa, putra-putri Bapak semuanya, walaupun keadaan apapun. Dan ini memang harus merupakan satu keharusan semua siswa dapat terlayani dengan baik. Bapak Ibu orang tua yang saya hormati, kita mendapatkan satu amanah dari Allah SWT, diberi putra, diberi putri, yaitu untuk membimbing, untuk mendidik. Nah, tidak semua dari orang tua ya, ini suatu pilihan dari Allah SWT. Apabila kita bisa melaksanakan amanah dengan baik, dengan kesabaran, insya Allah anak-anak kita yang mengantarkan kita sebagai tabungan yaitu di akhirat. Amin. Kemudian berikutnya sekalian, memang tujuan utama dari pembelajaran dalam pandemi COVID ini adalah Bapak Ibu sehat, kemudian anak didik kita sehat, kemudian materi-materi yang ada memang itu targetnya tidak seperti pada pembelajaran normal. Anak bisa senang, kemudian anak bisa dalam keadaan sehat menjaga kesehatan dimanapun ya di rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan ya. Mohon nanti Bapak Ibu orang tua bisa membimbing anak untuk membiasakan, karena kita tidak tahu
bahwa COVID ini ini di mana? Ya, di kanan kiri kita ada, dan kita protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah ini selalu kita patuhi, yaitu membawa atau memakai masker, kemudian setiap saat kita mencuci tangan, kemudian kita selalu menjaga jarak, walaupun di keluarga Bapak Ibu sekalian itu juga dibiasakan untuk membawa masker untuk selalu bersih, karena tidak tahu nanti Bapak Ibu setelah bepergian kemudian pulang, ya mudah-mudahan tidak, ya, itu membawa sesuatu, ya, dan kita dibiasakan untuk walaupun di rumah tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari saya wakil orang tua, apapun program dari sekolahan sangat mendukung, dan monggo Bapak Ibu orang tua kita dukung program-program dari sekolahan, ya, yang tujuannya adalah untuk memberi satu keterampilan pada anak didik atau anak putra-putri Bapak untuk memberi bekal keterampilan nanti hidup di masyarakat. Di sekolah yang reguler pun itu banyak sekali kendala Bapak sekalian, apalagi itu pada pembelajaran anak-anak kita yang memerlukan satu perhatian khusus. Jadi benar disampaikan pada Pak Kamto adalah tujuannya adalah satu, anak-anak di rumah dengan pendampingan orang tua bisa selalu senang, bisa selalu sehat, dan Bapak Ibu juga, Ibu Guru dalam keadaan sehat. Dan orang tua ikut berbelasungkawa dengan Ibu Sri Handani yang telah dipanggil Allah SWT. Mudah-mudahan husnul khotimah, diterima Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan dalam dikuatkan imannya dan diikhlaskan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi orang tua selalu mendukung program-program sekolahan, dan monggo Bapak Ibu orang tua saya mengajak untuk selalu bergandeng tangan dengan Bapak Ibu guru, kemudian selalu menanyakan, selalu kita merapat ke sekolahan, seperti tadi sudah disampaikan, ini ada tugas-tugas yang telah disiapkan oleh Bapak Ibu guru, nanti kemudian kita mendampingi di rumah, kemudian anak-anak kita walaupun ini dalam pembelajaran jarak jauh belum boleh untuk tatap muka, namun tetap ada satu perhatian khususnya dari orang tua dan dari sekolahan dengan program-program yang ada. Untuk ke depan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu Pak sekolah, orang tua selalu mendukung apa yang menjadi program, apa yang menjadi nanti ke depan pembelajaran dan sebagainya. Mudah-mudahan COVID-19 itu segera berlalu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita selalu diberi kemudahan segala hal, termasuk untuk mendidik putra-putri kita semuanya yang harus ekstra untuk mendapatkan satu perhatian khusus. Dan kita semuanya, ya Bapak Ibu orang tua, itu kita harus selalu bersabar untuk mendidik putra-putri kita yang harus mendapatkan satu perhatian yang sangat khusus. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian Pak Kamto dari ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita selalu diberi kemudahan, diberi kesehatan dan pembelajaran ke depan, yaitu walaupun dengan pembelajaran provinsi banyak kesulitan, namun sekolah dengan banyak cara untuk mencahkan satu permasalahan ini. Dan setelah ini saya mohon maaf Bapak untuk pamit karena dari dinas ada acara Pak Kamto, ya. Bapak. Mudah-mudahan nanti dapat berjalan lancar, dan apa yang diharapkan sekolahan itu hubungan antara sekolah dan orang tua
selalu dapat dijalankan dengan baik. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi sambutan dari Ketua Komite Sekolah Bapak Suwarno MPD. Untuk selanjutnya penyampaian kegiatan pembelajaran selama pandemi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Kasmanto. Kepada Bapak Dr. Andes Kasmanto kami persilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Suwarno, Komite yang saya hormati, Bapak Sukanto, Kepala Sekolah yang saya hormati, dan Bapak Guru Wali Murid SLB Surakarta yang saya hormati. Sebelumnya kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bisa untuk melaksanakan rapat yang sudah sekian anak-anak yang tatap muka. Bapak Ibu yang saya hormati, pembelajaran di SLB Jakarta selama COVID-19 ini dasar surat dari Badan Rencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800 garis miring 1962 tanggal 3 Agustus 2021. Poin 1, sistem kerja ASN selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM semua menjalankan tugas kedinasan dari rumah atau tempat WFH. Ini yang terutama yang level 4 ya. Gitu. Bapak Ibu saya hormati, kemudian untuk pembelajaran di SLB Negeri Surakarta itu selama pandemi yang sudah kita jalankan yaitu online dan offline ya. Gitu. Kemudian bentar, ini saya ikut dulu. Yang satu saya tinggalkan. Jadi yang Nuwun sewu Pak Kasmanto. Pak Kasmanto, nuwun sewu. Untuk Zoom ini apa Pak Kasmanto pakai 2 HP dan laptop? Kalau iya mohon dimatikan salah satu biar tidak feedback Pak Kas. Matur nuwun. Halo? Monggo Pak Kas, monggo lanjut. Jadi yang pertama dengan online ya, Bapak Ibu, ini sudah berjalan. Bapak Ibu ada yang menggunakan Zoom meeting, ada yang menggunakan video pembelajaran. Kemudian juga ada yang materi yang di-copy di grup kelas. Bapak Ibu membimbing anak menjadi guru ya di rumah, yaitu kemudian membimbing anak untuk bagaimana memahami suatu materi pelajaran, kemudian tugas yang diberikan oleh guru, kemudian hasil kerjanya di-copy, kemudian dikirim ke WA. Ini sementara untuk yang akademik seperti itu. Kemudian yang seperti penjas, program khusus, pendidikan agama, ada yang tutorial, ada yang tugas, dari rumah kemudian anak mempraktekkan, ada yang praktek mencuci, praktek menyapu, dan lain sebagainya, kemudian dikirim ke sekolah. Ini sudah berjalan sekian tahun ya. Ini yang online. Kemudian yang offline,
guru sudah menyiapkan modul atau buku tema 1 dan 2 dan seterusnya. Kemudian ada materi, kemudian ada latihan soal. Nah, kemudian anak-anak mengerjakan soal itu. Ada yang mingguan, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 1 tema diberikan langsung. Itu monggo. Mohon maaf Bapak Ibu orang tua wali murid, memang kondisinya darurat seperti ini. Mohon maaf Bapak Ibu di rumah perannya juga menjadi guru, mendampingi anak-anaknya semampunya mawon, ya, semampunya saja. Tidak usah dipaksakan, apalagi bentak-bentak, apalagi menyakiti fisik, jangan ya Bapak Ibu. Jadi semampunya saja. Kemudian nanti ada yang Bapak Ibu mungkin yang tidak punya HP, ya nanti tugas-tugas bisa dikirim lewat offline. Jadi tugas-tugas kemarin dari Bapak Ibu kemudian nanti dikembalikan. Tapi yang sudah pakai online dan juga mungkin offline dua-duanya dipakai, nah, moga nanti kerjasama dengan Bapak Ibu guru. Saya kira begitu Bapak Ibu. Jadi selama pandemi ini pembelajaran tidak di SLB Negeri Surakarta, tapi juga seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Nah, ini nanti pembelajarannya tetap seperti kita ini. Ini pemerintah sedang, terutama kementerian ini baru mengolah blended learning, ya, pembelajaran dengan online. Ya, itu saja Bapak Ibu dari saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Nanti untuk tanya jawab langsung pada Pak Kepala Sekolah. Terima kasih. Saya kembalikan Bu Irma. Moga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injih Pak Kas, matur nuwun Bapak Ibu. Ini tadi pengarahan sekaligus penyampaian kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di SLB Negeri Surakarta selama pandemi, injih. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu kami persilahkan bisa dengan chat di grup ini atau dengan mengangkat tangannya dengan menggunakan simbol yang di sini, injih Bapak Ibu. Monggo silahkan. Atau mau langsung juga bisa, monggo ada yang sudah angkat tangan tadi, yang sudah raise hand. Monggo silahkan. Kalau mau bertanya langsung silahkan Bapak Ibu. Atau ada tambahan dari Pak Kamto? Terima kasih Bu Irma. Waktunya masih ini saya tambahkan khusus untuk Bapak Ibu wali murid, ya, saya lagi yang belum kirim nomor HP kaitannya dengan pengisian pulsa data, pulsa kuota, itu segera saja menghubungi wali kelasnya masing-masing sehingga kita bisa mengirim bantuan pulsa. Insya Allah kita siapkan selama 3 bulan. Tiap bulan kita siapkan 25.000, tapi khusus untuk belajar, ya. Ini paketnya khusus paket belajar. Insya Allah kalau 25.000 paket belajar 1 bulan cukup ya Bu Irma, ya. Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan teman yang di klinik, ya. Ini tadi saya sampaikan program plus kita saat ini kita ada program unggulan, yaitu anak-anak kita yang tahun-tahun dulu mendapat pelayanan terapi, tetapi sekarang kita blendedkan dengan pelayanan akademis. Kemarin dari hasil asesmen ada beberapa anak, kalau nggak salah 20 siswa kita yang masih perlu pendampingan terapi, sehingga kita kolaborasi, anak-anak tetap masuk di kelas jenjangnya, ada yang di SD, SMP, dan SMA, tetapi di suatu saat anak-anak mendapatkan pelayanan terapi secara gratis di klinik terapi. Ini yang program unggulan mungkin baru kita lakukan mulai tahun ajaran 2021-2022 ini. Sehingga mudah-mudahan dengan pelayanan kolaborasi antara akademis dan terapi ini, anak-anak kita yang memang secara fisik dan secara emosi masih memerlukan pelayanan terapi, insya Allah mendapatkan pelayanan dengan baik.
Kemudian yang ketiga, ini kaitannya dengan tadi pesan dari Bapak Ketua Komite, bahwasanya target kita saat pembelajaran saat ini bukan target kurikulum ya, karena kurikulum yang kita pakai saat ini adalah kurikulum darurat. Ya, kurikulum darurat itu menyesuaikan situasi dan kondisi setiap saat. Bagaimana situasi dan kondisi setiap saat yang oleh pemerintah disampaikan, diperbarui setiap 14 hari ya. Setiap 14 hari itu pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang berbeda-beda sehingga kita harus mensikapi bagaimana daripada kurikulum di sekolah itu selalu update menyesuaikan situasi yang edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi mungkin tambahan dari saya itu, Bu Irma, saya lagi monggo Bapak Ibu wali murid barangkali ada yang kesulitan selama ini di lapangan bagaimana mendampingi pengalaman mendampingi putra-putrinya di rumah itu seperti apa? Mungkin nyaman-nyaman saja atau ada yang mungkin uring-uringan atau ada yang anaknya suruh belajar susah. Nah, saya ingin masukan-masukan seperti itu sehingga nanti akan kita ciptakan inovasi yang baru untuk masing-masing siswa tentunya mempunyai pola yang berbeda ya. Kita tidak dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita. Monggo kita buka sesi pertanyaan, masih ada waktu berapa? 15 menit kalau nggak salah ya Bu ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu wali murid. Ada pertanyaan Bapak? Untuk bantuan kuota kapan ya gitu Pak? Oh iya. Sudah jadi dalam bantuan proses kuota sebenarnya ini bisa mulai bulan Agustus, September, Oktober ini. Jadi 3 bulan akan kita berikan. Mulai bulan Agustus Bu Irma. Bapak Ibu, ini untuk bantuan kuota sudah dalam proses dan sebentar lagi akan sampai ke nomor Bapak Ibu. Kemarin sudah pendataan untuk nomor HP-nya, Untuk yang lain, ada pertanyaan, monggo bisa langsung saja dibuka mic-nya. Kalau tanya dibuka mic-nya dulu. Ya, Pak. Monggo Ibu, wali murid siapa Ibu? Monggo. Ini saya dengan Ibu Yuli Porwanti, wali dari Ananda, anak Naila. Dia oh iya. Tunarungu. Pripun Bu, Naila Bu. Sehat atau Bu? Kalau untuk belajar dari rumah, saya sering uring-uringan Pak kalau untuk anak Naila karena dia susah kalau untuk suruh belajar. Maunya main terus karena taunya sekolahnya kan libur. Nah, jadi saya harus ekstra kelas. Jadi kayak saya harus memaksa anak ini agar dia mau mengerjakan tugasnya gitu loh Pak. Lah, solusinya gimana biar tanpa saya marah-marah, anak mau nurut dan ngikutin, mau mengerjakan tugas di sekolah yang daring itu. Oke. Wali murid, wali kelasnya siapa Bu Naila? Agustina. Oh, Bu Tina ya. Oke. Jadi gini. Ini kita memang kadang-kadang memberikan persepsi kepada anak-anak kita yang persepsinya anak-anak itu sekarang libur. Nah, sehingga untuk belajar memang agak susah. Ya, mungkin nanti melalui wali kelas nanti mungkin bisa di video call atau apa bahwasanya disampaikan saat ini umpamanya jam 8 anak-anak harus siap belajar, harus siap mengerjakan tugas ya. Jadi mungkin nanti dirutinkan Bu setiap jam berapa. Jadi jamnya harus ditentukan. Jadi jam belajarnya umpamanya jam 8 sampai jam 10. Nah, itu harus kondisi belajar. Nanti kita sampaikan kepada Ibu Agustina selaku wali kelas, nanti biar disampaikan. Untuk khusus memang ini problem-problemnya kan anak-anak kan masing berbeda-beda ya. Jadi anak-anak kadang memahaminya ini anak sekolah libur, enggak mau belajar, enggak usah saja. Nah, enggak apa-apa Bu, yang penting si Naila tetap sehat ya. Kalau masalah materi nanti bisa kita komunikasikan dengan wali kelas. Insya Allah nanti kita sampaikan Bu ke Bu Tina juga ada di Zoom ini, ada di ruangan ini. Nanti kita biar Naila jam 8 sampai jam 10 kamu harus belajar sama Ibu, belajar kerjakan tugas dulu, habis itu baru boleh main. Nah, enggak apa-apa.
Iya. Mungkin ada tambahan dari Bu Agustina, monggo untuk Naila. Nggih, mboten nuwun, Pak. Iya, Bu. Ini Mama Naila memang sudah anaknya Naila itu agak susah untuk belajar. Saya memberi solusi untuk melihatkan atau memperlihatkan hasil pekerjaan teman-temannya kepada Naila supaya Naila juga mau mengerjakan, karena teman-temannya juga mengerjakan, juga membuat video, kemudian hasil pekerjaannya juga fotokan, kemudian di-share di grup. Saya minta tolong kepada Mama Naila untuk memperlihatkan kepada Naila supaya anak itu juga melihat, oh ternyata teman-temannya juga mengerjakan, juga belajar dari rumah gitu. Sementara ini memang seperti itu. Bagus itu. Nggih. Ngapain ibunya Naila nggih, Bu Naila. Tapi Ibu tetap sabar loh ya, nggak usah uring-uringan loh ya. Ya kadang itu anaknya disuruh, udah dikasih lihat teman-teman ngerjain, dia dipaksa kalau dia nggak mau ya nggak mau Pak. Jadi susah kadang. Kalau maunya dia jam berapa maunya belajar? Maunya jam berapa? Dia paling jam 9 gitu mau. Tapi kalau mau lagi nggak mau, walau dipaksa pun dikasih lihat temen udah ngerjain ya tetap nggak mau Pak. Jadi maunya main dulu. Itu loh. Tidak apa-apa Bu, nanti maunya jam berapa dia mau belajar. Kalau memang mau main dulu, boleh main dulu. Kalau mau belajar dulu, belajar dulu. Tapi yang penting intinya, kalau mau main juga harus dikasih tahu. Boleh main dulu, tapi nanti tugas harus selesai. Nah, ya, tugas diselesaikan dulu baru main. Nah, mungkin ini cara-cara kita kepada anak-anak kita supaya dia memberikan tetap nggak usah secara paksaan pakai diikat-ikat segala, nggak usah. Ya. Ya enggak. Oke. Ikat. Oke. Udah. Yang lain monggo. Atau sama Bu Tina untuk penjelasan. Oke, matur suwun Ibu. Nanti saya video call sama Naila, Mak. Saya telepon video call sama Naila ya. Agak sabar, anaknya masih marah-marah, suka marah-marah, Naila marah. Oh. Ya, makasih. Ibu. Monggo yang lain Bapak Ibu, ada lagi pengalaman, saya pengen tahu pengalaman Bapak Ibu mengajar di rumah seperti apa gitu ya. Ya. Monggo berbagi pengalaman. Masih ada waktu 10 menit lagi. Ada yang pengen berbagi pengalaman? Iya, ini ada kakaknya Uke. Monggo silakan. Di-unmute dulu, Mbak. Pak Ridwan, untuk Uke Pak Ridwan. Nggih, sampun, Bu. Saya Yusriani, Mbak. Mau usul, Pak. Ya, itu kalau gimana, Mbak? Apa ya, 1 minggu sekali itu anak-anak Zoom sama wali kelasnya gitu loh, Pak. Oh, gitu. Atau enggak video call gitu, mau pembelajaran, jadi enggak terlalu monoton, cuman belajar sama KKE atau orang tuanya. Jadi 1 minggu sekali tuh mungkin bisa bertatap muka sama guru wali kelasnya biar tahu gitu loh. Kadang kan cuman taunya suruh dikasih tugas, ternyata gurunya udah ganti gitu, belum tahu mungkin. Oke, gitu Mbak. Ya, terima kasih. Saya kira itu juga bagus ya. Jadi Bapak Ibu wali kelas nanti mungkin setiap seminggu sekali lah dijadwalkan mungkin ketemuan dengan anak-anak kita pakai video call. Sekarang kapasitasnya berapa ya kalau video call itu ya? Mungkin 5-6 orang bisa ya, 6 orang. Kalau yang siswanya 10 mungkin bisa 2 sesi lah ketemuan dengan anak-anak kita pakai video call. Tidak apa-apa, itu bagus usulan Mbak Uke. Ya, makasih Mbak Uke usulannya. Kita lanjutin. Halo Bu Irma. Mohon maaf. Ini untuk atas nama Uke itu sudah masuk di SMP, mungkin salah link. Nanti jam 10 bisa masuk lagi di link SMP SMA. Oh gitu. Oh, gitu. Mbak. Oh Mbak Uke nanti ikut yang di SMP ya, Mbak Uke ya.
Berarti ini nanti udah jam ya, 10 Pak? baru masuk. Ya? Iya, nanti lagi. Nanti Ini ada yang program SMP, vokasional Mbak. soalnya yang SMP. Ya. Bukan sekarang SMP ya, sudah lulus. Nah, soalnya dikasih linknya ini Pak. Linknya loro. Ye, Link loro baik, Mbak. di SMP. Ye, nuwun. Ye. Monggo untuk Bapak Ibu yang lain, ada masukan? Bu Deti silakan, ibunya Dimas, monggo angkat tangan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Sejahtera buat kita semuanya. Insya Allah kita sehat, salam sehat, semangat terus Pak. Iya, Sehat. iya, iya. Oke. Saya hanya mau menyampaikan atau mengusulkan usulan yang dari Mbak Nuke tadi. Memang di kelas Dimas sebenarnya Pak Harjo sudah memberikan usulan supaya sekali dalam 1 minggu kita ini ada meet up. Jadi untuk Zoom atau untuk apa namanya Japri atau untuk video call. Ya. Tapi ada dari 7 murid di kelas Dimas ini 5C1, ada kira-kira dua siswa mungkin yang handphone dibawa dari kerja oleh bapak ibunya. Nah, ini yang menjadi kendala. Terus kemudian saya usulkan, loh Pak kan nggak harus di hari jam kerja. Coba kita di malam minggu bisa. Pagi. Ya, minggu pagi kita coba. Kalaupun apa namanya dengan alasan handphone dibawa ke kerja. Karena kalau jujur kalau Dimas sih di handphone ada di rumah. Ya, jadi nggak begitu banget banget untuk menjadikan satu alasan. Nah, ini mungkin dengan Mbak Nuke tadi memang amat sangat bagus. Kalau kita berdelapan itu kalau untuk video call kan bisa berdelapan, Pak. Bisa ya berdelapan ya. Ya. Jadi kita hanya untuk say hello aja dengan siswa itu sudah satu penyemangat bagi anak. Dimas itu juga kalau nggak diwedeni Pak Harjo nanti mau telepon gitu juga nggak mau dia kerja. Jadi agak susah, kita memang harus benar-benar sabar. Jadi mungkin bisa salah satunya kita di hari libur minggu pagi sambil kita ayo senam-senam begitu kan bagus toh Pak. Oke. Usulan saya akan disampaikan ke Pak Harjo. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih Bu Deti. Terima kasih, salam sehat kembali. Jadi gini, mungkin nanti akan kita programkan ya, masing-masing kelas nanti akan kita programkan untuk kita jurnalkan ya. Jadi seminggu sekali kita Zoom. Bahkan mungkin per jenjang ya. Kalau SDLB mamanya sebulan sekali kita pakai Zoom. Nah, nanti akan kita fasilitasi aplikasi dari sekolahan. Ya, pokoknya sebulan sekali kelompok SD sekali, nanti SMP sekali dengan koordinatornya, dan SMA juga dengan koordinatornya. Nanti dicari timing waktu yang bagus, yang kira-kira Bapak Ibu di rumah itu juga bisa ngikuti, nggak harus hari dinas. Maksud saya tidak harus jam dinas. Mungkin Bapak Ibu wali murid longgarnya malam, tidak apa-apa kita Zoom malam hari, tidak apa-apa. Akan kita layani nanti. Jadi terima kasih Bu Deti usulannya. Nanti akan kita programkan dari sekolah, baik nanti yang melalui wali kelas pakai video call maupun yang secara jenjang. Jadi per jenjang nanti ada SDLB khusus sendiri sebulan sekali. Tapi mudah-mudahan cepat berlalu ya, tetap tatap muka ya. Harapan kami sih gitu, tetap bisa tatap muka sehingga kita tidak harus melalui Zoom seperti tadi. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Deti masukannya, bagus sekali. Semoga masih ada lagi, tapi waktunya kayaknya sudah habis Bu. Nanti kita mau masuk yang zona SMP SMA, kita persiapan yang jam 10 harus masuk ke sesi yang kedua. Monggo Bu Irma. Atau mungkin barangkali ada satu lagi ya? Iya, satu lagi aja Pak. Sebelum diakhiri. Monggo silakan. Bisa langsung saja. Ada yang dari klinik mungkin ada yang belum apa ya dengan match dengan program kita yang masih perlu ditanyakan. Yang kemarin ini program ekstra baru yang kita jadikan program unggulan. Ya, monggo Bapak Ibu sekali lagi
masukan dari Bapak Ibu sebelum kita akhiri Zoom Meet kali ini? Kayaknya cukup. Bu Irma, ini yang SMP SMA sudah menunggu. Oh, nggih. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi rapat komite sekolah yang telah kita laksanakan secara virtual. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita dapat melewatinya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Ada sesi foto enggak? Sudah sampun di print screen, Pak. Oh sudah, oh ya sudah. Sudah, nggih. Jadi saya diinformasikan, acara, sebentar lagi saya informasikan Bapak Ibu nanti disampaikan untuk wali murid yang mengikuti hari ini bisa nanti ada YouTube-nya karena kita rekam nanti kita sharekan lewat YouTube. Oh nggih Pak. Monggo, matur suwun. Nggih, nanti untuk link YouTube-nya kami sampaikan di grup kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Siap. Oke. Demikian Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri Surakarta. Bapak Ibu kami persilakan untuk live group. Silakan. Oke, terima kasih.